Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Hikmah NIM 202111135, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Saya di sini akan menjelaskan sejarah hukum Islam dalam pandangan para pakar hukum Islam. A. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad atau pemikiran para ulama. Juhaya S. Praja juga menegaskan dan menjelaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Menurut John Shepard, konsep hukum Islam dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang dimaksud adalah hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tatanan hukum Islam. Menurut konsepsi hukum Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah. Kata fikih dapat dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yaitu semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, ya baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Pada masa awal Islam, kata fikih sinonim dengan syariah atau adil. Terdapat perbedaan persamaan antara fikih dan syariah. Omar Sulaiman menjelaskan terdapat 5 perbedaan antara fikih dan syariah. Yang pertama, sifat syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Kedua, kesamaan syariah dengan fikih terletak pada hasil ijtihad yang benar, sedangkan hasil ijtihad yang salah tidak dapat disamakan oleh syariah. Ketiga, syariah bersifat umum dan universal. Yang keempat, ketentuan syariah menjadi keharusan bagi manusia untuk memahami dan meninggalkannya, terlepas dari ruang dan waktu. Dengan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Yang kelima, hukum syariah kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Persamaan antara fikih dan syariah, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Keduanya juga membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat 2 dimensi dalam memahami hukum Islam. Juhaya S. Praja menyatakan hukum Islam terdapat 2 dimensi. Yang pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah, yaitu dimensi ini diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah SWT. Yang kedua, Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Selanjutnya, Swekanto dan Mustafa Abdullah membagi hukum Islam menjadi 9 makna hukum. Yang pertama, hukum dalam ilmu atau pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pribadi. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajak. Yang 9, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Menurut Swekanto, hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat diperlukan kaidah-kaidah hukum sebagai alatnya. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi Al-Quran. Sumber hukum Islam. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi Islam. Scott berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran. Karena menurut Scott, Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya tentang jual beli. Al-Quran hanya memberikan prinsip at-tardin, dan kata ini menurut Scott masih bersifat normatif. Tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi dilakukan. Sedangkan menurut Charlson, Al-Quran bukanlah kumpulan hukum atau bahkan buku hukum, melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi umat manusia untuk mentaati hukum Tuhan yang sudah lebih dahulu diwahyukan atau mungkin dapat ditemukan.
Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah SAW dan dapat diperjelas bahwa kunci kelahiran hukum Islam adalah berdasarkan surat Al-Maidah ayat 4 atau 42-51 atau 5 tahun setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammad adalah orang yang mempertimbangkan hukum sebagai wahyu Tuhan. Sumber hukum as-sunnah. Menurut Scott, sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah baik di Makkah, Kufah, Madinah, dan Irak, baik pada masa Nabi Muhammad SAW atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Periodisasi hukum Islam. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Yang termasuk ibadah adalah sholat, zakat, haji, dan nadar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Terdapat metode penggalian hukum Islam. Cahya S. Praja membagi metode penggalian hukum Islam menjadi 4. Yang pertama, teologi. Teologi ini adalah meneliti aturan-aturan yang mengatur atau syariah fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dan ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Yang kedua, filsafat. Filsafat hukum Islam digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijangkau oleh ilmu hukum. Yang ketiga, sejarah. Sejarah penting dilakukan untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya hukum tersebut. Yang keempat, nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, dan sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Sekian penjelasan dari saya. Bila banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.